Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait kebijakan ekonomi fiskal dan moneter di masa Khalifah Islam Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Pada kelompok ini beranggotakan 3 orang. Yang pertama Jud Najla, kemudian ada Rizky Agung, dan saya Muhammad Ekal Fikri. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Agung. Baik, materi pertama ada kebijakan ekonomi Bani Umayyah. Ada 3 tokoh. Yang pertama ada Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebagai khalifah pertama setelah Ali bin Abi Thalib, membawa perubahan signifikan dalam sistem birokrasi dan administrasi ekonomi. Beliau memahami bahwa untuk menciptakan perekonomian yang kondusif, dibutuhkan masyarakat yang tertata baik dari segala aspek. Oleh karena itu, Muawiyah memfokuskan kebijakannya pada pembentukan posisi khusus dalam birokrasi untuk pengelolaan pajak dan administrasi publik, serta mendirikan kantor catatan negara atau pos yang dilengkapi dengan sistem layanan dan fasilitas pendukung lainnya. Langkah-langkah ini memperkuat sistem pengelolaan negara dan memberikan fondasi bagi stabilitas ekonomi yang kuat. Selanjutnya ada Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Kemudian, beliau melanjutkan reformasi tersebut dengan menambahkan dimensi penting dalam sistem keuangan negara. Salah satu kebijakan ekonomi yang paling berpengaruh adalah mencetak mata uang resmi negara yang tidak hanya memperkuat perekonomian tetapi juga mempertegas kedaulatan pemerintahan. Abdul Malik memberlakukan hukuman bagi mereka yang mencetak mata uang secara ilegal, menegakkan aturan ketat agar masyarakat hanya menggunakan mata uang resmi dari negara. Selain itu, beliau mempelopori pemikiran tentang urgensi penerbitan dan pengaturan mata uang yang menjadi landasan bagi perkembangan sistem moneter dalam Islam. Selanjutnya Khalifah bin Abdul Aziz yang terkenal dengan keadilan dan integritasnya memperkenalkan kebijakan ekonomi yang berfokus pada distribusi harta secara adil. Umar menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan kekayaan, baik harta milik pribadi maupun keluarga, agar dapat dikelola secara bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Gagasan memberikan arahan etis bagi perekonomian yang menekankan pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat luas. Selanjutnya ada kebijakan ekonomi Bani Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah yang berlangsung dari tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi, terjadi banyak perkembangan penting di berbagai sektor termasuk dalam bidang ekonomi. Dalam sektor ekonomi, Bani Abbasiyah membawa perubahan signifikan. Salah satu kebijakan yang paling mencolok adalah pengelolaan kota Baghdad yang dibangun sebagai pusat perdagangan internasional yang menghubungkan antara barat dan timur. Baghdad menjadi jalur perdagangan utama yang menghubungkan timur dan barat, menarik perdagangan dari seluruh dunia. Para pedagang dari Cina, India, Persia, Afrika, dan Eropa berkumpul di Baghdad untuk melakukan transaksi, menjadikan kota tersebut sebagai pusat ekonomi global pada masa itu. Kebijakan ekonomi Abbasiyah didukung oleh sistem infrastruktur yang baik, termasuk perkembangan jalan, jembatan, dan pasar, yang memudahkan arus barang dan perdagangan. Selain itu, para khalifah Abbasiyah juga menerapkan kebijakan pajak yang efisien untuk membiayai pemerintah dan mendukung kemajuan ekonomi. Mereka memperkuat administrasi perpajakan yang rapi dengan dengan petugas khusus yang bertugas mengumpulkan pajak dari wilayah-wilayah kekuasaan mereka. Namun, seiring waktu terjadi kemunduran di bidang ekonomi yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Secara internal, kekuatan politik Abbasiyah melemah dan khalifah-khalifah yang kurang berdaya tidak mampu mengontrol wilayah yang luas. Hal ini menyebabkan disintegrasi politik dan ekonomi di berbagai wilayah kekhalifahan. Secara eksternal, faktor seperti perang salib dan serangan Mongol memperburuk keadaan. Perang salib
menguras sumber daya dan wilayah. Sementara serangan Mongol pada tahun 1258 Masehi menghancurkan kota Baghdad, meratakan istana dan perpustakaan besar, serta memadai akhir dari kekuasaan Abbasiyah. Meskipun demikian, kebijakan ekonomi dinasti Abbasiyah pada masa kejayaannya tetap meninggalkan warisan penting dalam sejarah peradaban Islam, terutama dalam hal perdagangan, infrastruktur, dan administrasi perpajakan yang menjadi dasar bagi kemajuan ekonomi di dunia Islam selama berabad-abad. Selanjutnya ada kebijakan fiskal Bani Umayyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, kebijakan fiskal menjadi instrumen penting dalam pengelolaan ekonomi negara yang berkembang pesat. Kebijakan fiskal Abbasiyah berfokus pada penerimaan dan pengeluaran negara yang diatur melalui berbagai sumber pendapatan seperti pajak dan pengelolaan baitul mal. Sumber utama pendapatan negara pada masa itu mencakup kharaj. Kharaj adalah pajak tanah yang ditetapkan pada tanah-tanah pertanian, di mana pemilik tanah tetap mengelola lahannya, namun wajib membayar pajak kepada negara. Yang kedua ada jizyah, pajak yang dikenakan kepada non-muslim sebagai imbalan atas perlindungan dan layanan yang mereka terima dari negara Islam. Terus ada zakat sebagai kewajiban untuk Islam. Zakat menjadi instrumen penting dalam redistribusi kekayaan dan pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat. Selanjutnya ada usyur, bea impor yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk ke wilayah kekuasaan Islam yang dikenakan sekali dalam setahun dan berlaku untuk barang dengan nilai di atas 200 dirham. Pajak ini awalnya merupakan kebijakan imbal balik untuk melindungi pedagang muslim dari pajak dikenakan oleh penguasa non-muslim. Selanjutnya ada kebijakan fiskal Bani Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, kebijakan fiskal memainkan peran penting dalam menopang kemajuan ekonomi dan kestabilan negara. Kebijakan ini bertujuan untuk mengontrol peredaran uang dan menjaga keseimbangan ekonomi melalui penerimaan dan pengeluaran negara, yang sekaligus mempermudah transaksi ekonomi. Kebijakan ini diikuti dengan pengawasan ketat terhadap pencetakan uang untuk menjaga stabilitas nilai mata uang. Sumber utama pendapatan negara pada masa dinasti Abbasiyah meliputi beberapa jenis pajak, diantaranya kharaj tanah atau pertanian yang diinisiasi oleh Umar bin Khattab. Pajak ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai investasi masa depan dan jaminan sosial. Yang kedua ada zihyah, pajak yang dikenakan kepada non-muslim sebagai kompensasi atas jaminan keamanan dan layanan yang mereka terima dari negara Islam. Terus yang ketiga, zakat, kewajiban umat Islam untuk menyisihkan sebagian harta sebagai suatu syariat yang digunakan untuk kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada usyur, pajak bea impor yang dikenakan terhadap barang-barang dagangan yang masuk ke negara Islam berlaku bagi barang dengan nilai di atas 200 dirham. Selanjutnya itu ada penggunaan pendapatan negara dalam kebijakan fiskal Abbasiyah maupun Umayyah. Kemudian selanjutnya kebijakan ekonomi moneter di masa Bani Umayyah. Pertama kita mengambil contoh Muawiyah bin Abi Sufyan. Memperkenalkan sistem administrasi dan moneter termasuk pendirian kantor catatan negara dan sistem pos. Mulai mencetak mata uang sendiri menandai awal sistem moneter formal. Fokus pada pengumpulan pajak yang memicu ketidakpuasan karena non-muslim tetap membayar jizyah meski masuk Islam. Kemudian ada Abdul Malik bin Marwan melakukan reformasi besar dengan mencetak mata uang Islam pertama pada tahun 74 Hijriah atau bertepatan pada 695 Masehi. Menggunakan bahasa Arab di mata uang memperkuat identitas Islam dan menolak pengaruh Bizantium. Mendirikan pabrik percetakan uang di Damaskus menciptakan stabilitas moneter yang mendukung perdagangan. Kemudian ada Umar bin Abdul Aziz, fokus pada keadilan sosial dan distribusi kekayaan, memastikan kontrol penuh negara atas percetakan dinar dan dirham, meningkatkan pendapatan negara melalui zakat dan pajak, menjaga stabilitas ekonomi dengan mencegah inflasi. Kemudian ada kebijakan moneter di era Bani Abbasiyah.
Kita mengambil dua tokoh. Yang pertama Abu Ja'far Al-Mansur menghadapi kekurangan dana dengan kebijakan moneter ketat, memastikan pendapatan negara lebih besar dari pengeluaran, membangun Baghdad sebagai pusat pemerintahan, dan menerapkan interval harga untuk mengatasi kenaikan harga yang tidak wajar. Sukses mengelola keuangan negara dengan kas mencapai 810 juta dirham pada akhir pemerintahannya. Kemudian ada Harun ar-Rasyid melanjutkan kebijakan Al-Mansur dengan diversifikasi sumber pendapatan dan memperbaiki pengelolaan Baitul Mal, mendirikan kantor inspektur uang logam untuk menjaga standar kualitas dinar. Kas negara mencapai lebih dari 900.000 dirham, menunjukkan keberhasilan dalam manajemen keuangan meskipun pengeluaran lebih tinggi. Kemudian ada biografi Abu Yusuf. Abu Yusuf lahir di Kufah pada tahun 113 Hijriah, berasal dari suku Pujailah dan memiliki hubungan dengan kaum Ansor melalui ibunya. Setelah ayahnya meninggal ketika ia masih kecil, Abu Yusuf hidup dalam kesulitan hingga ia berguru kepada Abu Hanifah. Abu Hanifah tidak hanya menjadi gurunya, tetapi juga mendukung keluarganya secara finansial. Abu Yusuf belajar kepada Abu Hanifah selama 17 tahun, serta kepada ulama besar lainnya seperti Abu Muhammad Atta bin As-Saib dan Hisam bin Urwah. Keilmuannya membuat dihormati dan diangkat sebagai qadhi pada masa 3 khalifah Abbasiyah, yaitu Al-Mahdi, Al-Ma'mun, dan Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid bahkan memberikan jabatan tertinggi, yaitu Qadhi al-Qudat, dalam artian hakim agung. Yang pertama dalam sejarah. Abu Yusuf wafat pada tahun 182 Hijriah di Baghdad dan dihormati oleh Khalifah Harun ar-Rasyid yang ikut dalam pemakamannya. Kemudian yang terakhir ada biografi Abu Ubaid. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salak lahir di Harrah, Afghanistan pada tahun 150 Hijriah, wafat di Mekah pada tahun 224 Hijriah. Adalah ulama terkenal pada masa Daulah Abbasiyah. Beliau menimba ilmu di Harrah, Basrah, dan Baghdad. Melalui karirnya sebagai hakim pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, Abu Ubaid menjabat sebagai hakim selama 18 tahun dan kemudian tinggal di Baghdad selama 10 tahun sebelum pindah ke Mekah. Dalam masa Abbasiyah yang dikenal sebagai masa keemasan Islam, Abu Ubaid dihormati dan menjadi tokoh terkemuka di bidang ekonomi. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pemikiran Abu Yusuf tentang keuangan publik, sistem pajak, dan juga mekanisme harga. Yang pertama itu tentang keuangan publik. Abu Yusuf menekankan pentingnya distribusi pendapatan negara secara adil. Pajak yang dikumpulkan dari rakyat harus digunakan untuk kepentingan rakyat dengan transparansi dalam pengelolaannya. Maksudnya itu jadi pendapatan negara itu harus benar-benar didistribusikan secara merata kepada seluruh rakyat gitu. Selanjutnya, untuk sistem pajak, Abu Yusuf merekomendasikan penggantian sistem pajak tetap atau misahah dengan pajak proporsional atau muqasamah, di mana pajak dihitung berdasarkan hasil pertanian, bukan luas tanah. Sistem ini dianggap lebih adil dan mencegah korupsi dalam pengumpulan pajak. Jadi pada saat masa Abu Yusuf itu banyak sekali tanah-tanah yang tidak bisa ditanami atau tidak bisa berproduksi, sehingga beliau merasa bahwa sistem pajak misahah ini kurang tepat diterapkan di masa tersebut. Jadi beliau lebih memilih untuk menerapkan sistem pajak proporsional, di mana itu dihitung dari hasil pertaniannya gitu. Yang terakhir itu ada mekanisme harga. Nah, Abu Yusuf berpendapat bahwa harga tidak hanya dipengaruhi oleh supply dan demand, tetapi juga faktor lain, termasuk ketentuan Allah. Ia menentang pengendalian harga atau tas'ir oleh pemerintah, yang mendasarkan pendapatnya pada hadis Rasulullah SAW. Jadi Abu Yusuf ini berpendapat bahwa harga itu sebenarnya harga adalah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu, bukan oleh pemerintah. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang pemikiran Abu Ubaid tentang keuangan publik, sistem pajak, dan mekanisme harga juga. Yang pertama itu keuangan publik. Abu Ubaid menekankan bahwa
pembendaharaan negara harus digunakan untuk kepentingan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Dana publik tidak boleh disalahgunakan oleh penguasa untuk kepentingan pribadi. Jadi, dana publik ini harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan negara gitu. Tidak boleh ada diskriminasi ataupun penyalahgunaan dalam penggunaan dana publik ini. Kemudian untuk sistem pajak, Abu Ubaid mengikuti kebijakan pajak yang diterapkan oleh Umar bin Khattab dengan penetapan pajak berdasarkan luas tanah dan jenis usaha. Namun, ia juga menekankan pentingnya fleksibilitas di mana pajak dapat diturunkan jika seseorang tidak mampu membayarnya. Jadi pajak ini didasarkan pada kemampuan seseorang begitu. Yang terakhir itu ada fungsi uang. Nah, Abu Ubaid menekankan bahwa uang itu memiliki dua fungsi, yaitu nilai tukar dan sarana penukaran. Kemudian pengelolaan uang termasuk pajak harus adil dan transparan, serta diarahkan untuk kepentingan publik tanpa memihak kelompok tertentu. Begitu. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang hubungan pemikiran pajak Abu Yusuf ini dengan kebijakan fiskal di Indonesia saat ini atau di masa modern ini. Yang pertama, prinsip dasar perpajakan. Abu Yusuf menekankan prinsip-prinsip perpajakan seperti pemerataan, kepastian, efisiensi, dan kemudahan pembayaran untuk menciptakan situasi yang mendukung wajib pajak serta memaksimalkan penerimaan negara. Begitu. Jadi pajak itu harus dihitung atau dibagikan atau ditetapkan itu secara merata dan adil. Begitu. Kemudian kebijakan sentralisasi perpajakan, penetapan tarif pajak yang jelas dan wajar. Kemudian tidak ada paksaan dalam pemungutan pajak. Pemeriksaan kekayaan dilakukan untuk memastikan pembendaharaan negara sehat serta sinergi antara pemerintah dan wajib pajak untuk kepentingan bersama. Yang selanjutnya itu ada sistem pajak properti. Yang seperti tadi yang dijelaskan, Abu Yusuf lebih memilih sistem pajak proporsional mukosamah yang menghitungnya itu dari hasil produksi daripada pajak tetap misahah karena dianggap lebih adil tentunya. Tarif pajak properti disesuaikan dengan produktivitas tanah dengan berbagai tarif tergantung pada sistem irigasi yang digunakan gitu. Jadi lebih adil gitu. Jadi tanah yang tidak bisa berproduksi itu tidak dikenakan pajak. Jadi hanya yang berproduksi dari hasil produksi saja yang dikenakan pajak gitu. Kemudian kesamaannya dengan pajak modern adalah konsep kharaj ini mirip dengan pajak bumi dan bangunan di Indonesia, di mana pajak dihitung berdasarkan nilai tanah dan bangunan. Kemudian juga konsep usyr mirip dengan bea cukai modern, di mana pajak dikenakan pada barang dagangan yang masuk ke wilayah tertentu. Baik, cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.